Gengs, lo semua udah lihat belum pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas ini? Kelihatannya sih udah mulai, gaspol, tapi kok masih kayak mobil mogok ya? Yuk kita bedah satu-satu, biar gas sotoy di tongkrongan. Opening panas, Manchester United udah mulai lempar duit nih di musim panas 2025. Tapi, duit yang keluar kayaknya belum seimbang sama hasilnya, bro. Di bawah Ruben Amorim yang lagi fresh-freshnya jadi pelatih dan diawasi ketat sama bos gede, Sir Jim Ratcliffe, setan merah udah ngeluarin 69,5 juta pound. Tapi, pemasukan dari jual pemain, nol besar, men. Lo kok bisa? Duit keluar segede itu, tapi gak ada yang masuk. Ada apa ini? Old Trafford. Rekrutan utama, transfer terbesar. Siapa lagi kalau bukan Matheus Cunha? Striker Brasil ex-Wolves itu digaet dengan harga fantastis, 62,5 juta pound. Ekspektasinya jelas, bikin lini depan United gak seret-seret amat kayak musim lalu. Tapi sayangnya, Cunha masih kayak orang baru pindahan, bingung nyetel, belum nemu feel-nya di lapangan. Udah mahal, belum nyetel pula. Waduh, bisa jadi beban nih kalau gak cepat meledak. Rekrutan masa depan, selain Cunha, ada satu nama yang mungkin belum banyak yang notice, Diego Leon. Bek muda berbakat dari Paraguay, diboyong dari Cerro Porteño seharga 7 juta pound. Belum masuk tim utama sih, tapi ini jadi sinyal United lagi main dua kaki, satu buat sekarang, satu lagi buat masa depan. Strategi jangka panjang boleh, tapi kalau jangka pendeknya amburadul, fans bisa ngamuk duluan. Kondisi saat ini, tapi bro, sampai sekarang, belum ada lagi pemain baru yang datang. Interaksi antar pemain baru juga nihil, kayak Cunha main sendiri aja gitu. Leon, ya masih adaptasi lah. Ini jadi gambaran United sekarang, wacana udah banyak, tapi eksekusinya masih seret kayak motor kehabisan oli. Wacana mulu, realisasinya kapan? Fans udah mulai curiga nih. Masalah penjualan, ini dia yang makin bikin ribet, sisi penjualan. Eriksen, Lindelof, Johnny Evans udah cabut, tapi semua statusnya free transfer. Artinya, klub dapat pemasukan berapa? Nihil coy. Padahal, harusnya bisa dapat cuan dari beberapa pemain yang masuk daftar jual. Gak ada pemasukan sama sekali. Buset, ini transfer atau giveaway klub. Siapa saja yang diincar jual? Nama-nama besar juga gak aman, gengs. Sancho, Anthony, Rashford, bahkan Garnacho dan Maino juga masuk dalam radar evaluasi. Tapi sampai sekarang, belum ada yang laku, belum ada kesepakatan, belum ada klub yang ngebet beli. Mungkin karena harganya ketinggian atau performanya gak konsisten. Kalau semua masuk daftar jual tapi gak laku, ini klub lagi nyari pembeli atau cuma ngasih ancaman doang. Tekanan dari atas, Sir Jim Ratcliffe makin ketat soal pengeluaran, terutama soal gaji pemain dan struktur klub. Kebijakan efisiensi jadi mantra baru. Jadi wajar kalau tekanan sekarang makin berat buat para eksekutif klub, mereka harus ngejual pemain biar bisa belanja lagi, bukan cuma nunggu keajaiban. Efisiensi oke, tapi jangan sampai malah jadi irit yang merugikan performa. Target transfer selanjutnya, ngomong-ngomong soal belanja, Ruben Amorim masih punya daftar yang belum terjamah. Sektor krusial, kiper, gelandang, dan tambahan penyerang. Nama Bryan Mbeumo dari Brentford muncul sebagai target utama. Tapi ya gitu, semuanya tergantung, bisa jual pemain gak? Ngincer Mbeumo sih boleh, tapi kalau dompet kering, ya cuma bisa ngimpi. Deadline dan tekanan, inget ya, deadline transfer jatuh di tanggal 1 September. Artinya, waktu mereka makin mepet. Kalau gak cepat beresin jual beli ini, United bisa kehabisan waktu, kehabisan opsi, dan akhirnya, kehabisan arah. Dan lo tahu sendiri, fansmu itu gak sabaran. Transfer itu bukan FPL, bro. Gak bisa diselesaikan H1 deadline. Jadi intinya, United udah mulai bergerak, tapi kayak jalan miring. Duit udah keluar, tapi belum ada hasil yang kelihatan. Rekrutan masih nyari chemistry, pemain lama belum laku, dan pelatih butuh amunisi. Kalau beneran mau bangkit musim ini, gak cukup cuma jor-joran, tapi juga butuh strategi, keberanian, dan keberuntungan. Kalau lo fansmu, lo harus sabar. Tapi kalau lo haters, mungkin ini saat yang pas buat bilang, welcome to the banter era, again.